Para salafun saleh selalu lari dari kepemimpinan itu karena kepemimpinan itu begitu kejam. Kepemimpinan itu dekat dengan neraka. 3 orang di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang pertama kali masuk neraka adalah pemimpin yang menyelewengkan kepemimpinannya. Jadi ada dalam politik ada namanya agenda setting, ada namanya dramaturgi, ada namanya frontstage backstage. Nah ini semua yang disampaikan Bang Kodari itu adalah sesuatu yang sebenarnya alam pikiran bawah sadarnya. Dia takut kalah kalau putaran kedua. Itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, ada kabar baik ya, di mana saat ini banyak sekali pendukung-pendukung yang semakin datang untuk merapat ke 01. Di mana sudah banyak juga ya para influencer TikTok yang akhirnya memilih untuk mendukung 01. Dan itu tanpa bayaran ya guys, benar-benar keluar dari rasa ingin adanya perubahan. Nah teman-teman semua, inilah yang akhirnya membuat kita semua harus lebih semangat lagi dan konsisten untuk terus berjuang untuk perubahan. Ya tentunya buat kita semua ya yang mendukung 01. Ya teman-teman semua, ini ada ya influencer muda dari TikTok yang followernya udah gede banget, 6 juta ya, namanya Kadam Sidik. Masih muda, cerdas dan tentunya takwa. Dan tahu nggak kalian, beliau datang ke rumah Pak Anies Baswedan. Di sana justru dia ceramahin Pak Anies tuh. Jadi dia akan menagih janjinya kelak di akhirat ketika nantinya Pak Anies bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah coba ya sedikit kita lihat dulu videonya. Para salafun saleh selalu lari dari kepemimpinan itu karena kepemimpinan itu begitu kejam. Kepemimpinan itu dekat dengan neraka. 3 orang di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang pertama kali masuk neraka adalah pemimpin yang menyelewengkan kepemimpinannya. 2 detik Abah menyelewengkan kepemimpinan Abah. 1 detik setelah kematian Abah sampai hari kiamat nanti, Abah tidak akan pernah tenang. Masya Allah, benar-benar mantap sekali ya. Ini seorang pendukung yang memberitahu kepada yang didukung ya, bahwasanya memang amanah ini harus dijalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan. Jadi jangan sampai nyeleweng. Karena amanah ini berkaitan dengan masyarakat banyak ya, tentu konsekuensinya pun besar. Apalagi tanggung jawab nanti di akhirat, ya kan? Nah tentu hal ini membuat gue semakin yakin ya bahwasanya Pak Anies ini memang orang yang sangat humble ya, orang yang sangat menerima kritikan, orang yang sangat peduli dengan rakyatnya. Ketika nanti beliau menjadi presiden, gue yakin 100% Pak Anies akan merevisi UU ITE lagi, di mana masyarakat bebas untuk berbicara, masyarakat bebas untuk bersuara, masyarakat bebas untuk mengkritik. Yang penting jangan menggunakan hoax untuk menilai seseorang. Oke teman-teman semua, coba sedikit ya kita dengarkan juga ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang di situ backgroundnya adalah kampanye Anies Baswedan yang terlihat seperti lautan manusia. Kita lihat videonya. 14 Februari 2024, jangan sampai kelaing. Gunakan hak pilih. Jangan takut. Tapi fotokopi KTP saya diambilnya Pak Ustadz. Katanya ditakut. Itu ditakut-takutinya aja. Tak ada itu. Insya Allah, kalau wasit jujur dan amanah, supporter tidak akan turun ke lapangan. Betul. Jangan salahkan, supporter akan turun ke lapangan kalau wasitnya ikut bermain. Betul. Kita pakai sistem demokrasi. Gunakan hak pilih. Cari orang yang adil, yang amanah, yang menyalurkan aspirasi kita. Hanya 5 menit di dalam kota kecil itu. Dan kita semua tahu ya bahwasanya Ustadz Abdul Somad memilih 01, yaitu pasangan Amin, Anies Baswedan dan Caimin. Ya kita doakan semoga keinginan rakyat untuk perubahan bisa terwujud di tahun 2024 ini. Ya teman-teman semua, kita lanjut lagi ya ke videonya. Udah isu banyak menteri yang mau mundur. Silakan aja mundur, udah ditawarin mundur nggak mundur-mundur. Mantap kali opung ya. Alasan keempat saya tidak mendukung Pak Prabowo adalah berserta pendukung serta rezim beserta timnya itu jahat. Jadi mereka itu suka menzolimi
lawannya walaupun di debat itu menampilkan seolah-olah tidak zolim, padahal zolim. Karena apa? Karena di setiap acara seperti Pak Anies mau mengadakan kampanye, itu senantiasa izinnya dicabut. Yang nyabut siapa? Ya pengelola. Pengelola siapa? Ya pemerintah setempat. Itu utusannya apa? Ya jelas utusan penguasanya. Kemudian listrik dipadamkan. Nah itu yang nyuruh siapa? Ya penguasanya. Nggak mungkin yang nyuruh petani seperti saya. Jadi saya itu dari lahir memang suka membela orang yang ditindas atau dizolimi. Kalau Anda nggak tahu, itu urusan Anda sendiri. Jadi ada kalanya orang itu mendukung penjahat karena sifatnya memang jahat. Iblis lah, iblis itu selalu mendukung orang jahat. Jadi seperti itu alasan keempat saya. Terima kasih buat kalian yang sering bilang Al-In Prabowo Gibran nggak peduli pajak harus naik. Al-In Prabowo Gibran nggak peduli, yang penting perusahaan Pak Prabowo lancar. Al-In Prabowo Gibran nggak peduli kekuasaan alam kita dikuasai sama Cina. Al-In Prabowo Gibran nggak apa-apa bahan pangan semua naik. Terima kasih. Secara nggak langsung kalian sudah berpartisipasi atas hilangnya akal sehat di negara ini dan hancurnya demokrasi di negara ini. Tetaplah bertahan pada kedongoan kalian dan kebodohan kalian. Kami tidak akan meminta kalian sadar karena kami paham. Biarlah kami pendukung 01 yang berjuang dan berusaha untuk perubahan Indonesia semakin baik. Karena kami tahu dan kami yakin karena mental-mental kalian tidak akan sanggup untuk melawan kekuasaan. Gue gak bisa bayangkan bagaimana jika The Jack, Bobotoh, Bonek, Aremania berkumpul dalam satu stadion dengan atributnya masing-masing, kemudian berpegangan tangan dan membawa satu impian yang mereka titipkan kepada satu putra bangsa bernama Anies Baswedan. Mungkin sejarah akan mencatat bahwa seorang Anies Baswedan bisa mempersatukan 4 kelompok ini yang selama ini hanya mimpi, hanya harapan untuk bersatu. Maka dari itu, ayo The Jack, Bonek, Bobotoh, Aremania, kita gemparkan Jakarta, kita gemakan perubahan. Gila pendapat gue sih, ini gila fenomena yang ketebak gitu ya. Gue ngerasa Pak Anies tuh sebenarnya tidak sedang berkampanye. Pak Anies sedang melaksanakan amanat undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Alinea keempat. Itu yang gue rasa, nggak sedang berkampanye nih. Ini orang lagi melaksanakan amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena gimana bisa dia ngajak kita berpikir dengan masalah-masalah yang terjadi ya, keresahan-keresahan macam-macam yang dicurahkan ke dia, yang dicurhatkan ke dia, yang ditanyakan ke dia. Dan dia berusaha sebisa mungkin bikin kita ngerti tanpa memandang siapa audiensnya. Artinya dia tidak membatasi pikirannya, tidak mengkotak-kotakan audiens dan pikirannya dikeluarkan sesuai dengan strata audiens itu ya. Dia sama kok cara ngomongnya, cara menjelasannya, ngomong di depan akademisi, ngomong di depan mahasiswa, ngomong di depan petani, ngomong di depan nelayan. Yang mohon maaf secara strata pendidikan kan beda-beda, tapi dia berusaha menyamakan cara ngomong dan menyamakan bahasa, gimana nih orang bisa mengerti. Ya teman-teman, dari sini juga kita tahu ya bahwasanya memang ada perubahan semenjak Pak Anies masuk kampanye. Jadi memang sekali lagi gue katakan, belum menjabat menjadi seorang presiden, Pak Anies sudah membawa perubahan. Memang keren kok Pak Anies ini. Tapi semakin kesini ya, semakin banyak dukungan dan semakin banyak orang-orang yang lepas gitu untuk mendukung Pak Anies, yang terang-terangan untuk mendukung Pak Anies. Keren pokoknya, semakin ditekan justru semakin keluar. Wow. Dan puncaknya nanti tanggal 10 Februari di JIS. Jadi untuk kalian semua yang bisa dan berkesempatan untuk hadir, maka hadirlah di sana untuk meramaikan acara kampanye akbar Pak Anies Baswedan di JIS. Oke teman-teman semua, akhir-akhir ini juga ada berita tentang Umar Usman ya, ketua MK yang dikeluarkan dan sepertinya beliau ingin masuk kembali. Aduh, coba kita dengarkan yang satu ini. Mantan Ketua MK Mahkamah Komedi Anwar BAB, iya, bukan. Anwar Fuadi, iya, bukan juga. Acar Usang mau jadi ketua MK lagi.
Kirain kemarin pas dipecat introspeksi diri, tobatan nasuha. Nggak taunya malah mutusin urat malu. Iya. Kenapa Pak? Takut nggak dapet jabatan? Karena Bapak yakin orang yang Bapak tolong nggak bakal menang. Iya. Sabar Pak, doain aja. Siapapun yang jadi pemimpin akan menciptakan orang-orang baik yang nggak kayak Bapak. Mas Anies, ini hari Jumat, saya baru pulang Jumatan. Di antara dua khutbah saya mendoakan Bapak. Di akhir sujud saya mendoakan Bapak. Dan setelah salat pun saya mendoakan Bapak. Maaf kalau saya jadi salah satu orang yang menambah beban Bapak, yaitu beban amanah dan kepercayaan, supaya Bapak bisa jadi pemimpin kami ke depan. Jadi sekali lagi, maaf Pak. Kata DKI Jakarta, kalau dia tidak sampai menang di putaran pertama, di putaran kedua bisa jadi dia kalah. Itu terjadi karena Mas Anies pernah melakukan itu. Dan yang ketiga, memang faktanya bisa jadi surveinya nggak tinggi-tinggi amat. Makanya takut. Disetting lah segala macam lembaga survei. Masa ada lembaga survei mau ngeluarin uang temanya 1 putaran? Sama dengan agenda 02 gitu loh. Apa iya lembaga survei mau keluar duit sendiri buat itu? Pasti ada order gitu loh. Jadi kami membaca dalam politik. Keluar duit untuk siapa? Yang ingin 1 putaran. Jadi ada dalam politik ada namanya agenda setting. Ada namanya dramaturgi. Ada namanya frontstage backstage. Nah ini semua yang disampaikan Bang Kodari itu adalah sesuatu yang sebenarnya alam pikiran bawah sadarnya. Dia takut kalah kalau putaran kedua. Itu sebenarnya. Bukan karena pengen menghamil anggaran. Kalau dalam politik itu yang namanya anggaran, itu sudah dianggarkan. Nggak usah ditakut-takutin. Nggak usah nanti, itu uang rakyat kok. Rakyat juga mau pesta demokrasi kok. Benar kan? Kalau ini nggak ada putaran kedua, duitnya kan nggak dipakai. Itu faktual loh. Iya, tapi sudah Itu dianggarkan. faktual. Kalau menghemat anggaran harusnya bukan kalau menghemat anggaran, ya banyak anggaran lagi yang bisa kita hemat. Senang. Saya tuh senang. Emang keren kok. Nah, disinggung lagi tuh IKN ya. Kalau mau menghemat anggaran ya ngapain malah ditaruhin di IKN kan. Sedangkan IKN itu menghabiskan banyak banget 600 triliunan ya. Luar biasa. Nah oke teman-teman semua, ini yang terakhir ya, video terakhir tentang isu Pak Anies itu antek-antek Amerika ya. Dan tentu hal ini juga tentu mengganggu lah ya, walaupun itu hanya sedikit. Coba kita lihat ya, ini ada yang mengkoreksi netizen yang mencoba untuk meluruskan. Coba kita lihat videonya. Ada tuduhan yang bilang kalau Pak Anies ini adalah antek Amerika yang akan mencegah semua usaha Indonesia untuk menjadi negara maju demi kepentingan Amerika. Ada juga tuduhan yang bilang kalau Pak Anies ini radikal dan membela politik identitas tertentu yang akan mendegradasi persatuan dan kesatuan dari keberagaman kita. Komentar dari gue, pertama, sejak tuduhan ini muncul, itu sebenarnya salah satunya pasti batal. Karena keduanya saling berkontradiksi atau berkontradiktif. Orang-orang radikal itu pasti nggak suka Amerika. Dan orang-orang Amerika itu pasti nggak suka sama orang-orang radikal. Itu kenapa kejadian 9/11 atau misalnya Amerika yang menyerang Timur Tengah itu menunjukkan bahwa kedua kelompok ini itu sangat berkontradiksi. Jadi tidak mungkin Pak Anies melakukan hubungan dengan Amerika dan orang-orang radikal dalam waktu yang bersamaan. Karena keduanya saling kontradiksi. Artinya, tuduhan pertama itu pasti salah dan pasti batal salah satunya. Tapi yang kedua, tuduhan soal pro-Amerika gara-gara Pak Tom Lembong mempresentasikan Slepetnomics di Washington DC, itu juga sesuatu yang miskonsepsi. Karena undangan untuk presentasi visi misi itu dilakukan sejak dulu, dari tahun 2019, itu dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga mengirimkan delegasi di acara tersebut. Kalau kalian kurang percaya bisa dicek sendiri. Tapi untuk masalah radikalisme dan seterusnya itu sudah terbukti tidak terjadi selama 5 tahun kepemimpinan Pak Anies, di mana di Jakarta tidak ada masalah keberagaman tertentu. Di Jakarta juga tidak ada masalah konflik keberagaman yang spesifik dan besar. Bahkan Pak Anies ikut untuk mengusahakan izin pembangunan gereja, adanya Christmas Choral, dan seterusnya, menunjukkan bahwa tidak ada namanya radikalisme dari setiap kebijakannya Pak Anies. Mungkin kayak gitu. Ya terima kasih ya buat abangku ya sudah menjelaskan dan meluruskan
Nah teman-teman semua, kita melihat kok ya track record dari Pak Anies Baswedan ya kan, rekam jejaknya bagaimana dia menjadi pimpinan di DKI Jakarta sebagai gubernur. Dan di situ ayam adem kok, bahkan banyak banget IMB dari gereja ataupun dari masjid dan agama yang lain ya. Bahkan di kepemimpinan Pak Anies Baswedan justru itu bisa keluar dan terrealisasikan. Bahkan banyak. Nah oke teman-teman semua, gua rasa ini cukup ya videonya ya. Dan buat kalian yang mungkin masih ragu-ragu atau gimana gitu ya, boleh ya langsung cari saja, cari datanya, riset lah pokoknya intinya untuk menuju perubahan. Mungkin ini aja ya, jangan lupa berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Proyega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.